Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Myoji sebelumnya atau part 22. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya akibat ulah Sneckel dan mata-mata lainnya yang menghancurkan semua sumur uap, Gunung Merapi itu menjadi sangat aktif dan bahkan hanya tinggal menunggu waktu sebelum Gunung Merapi itu mengeluarkan letusannya yang sangat dahsyat. Seika pun dan yang lainnya saat itu langsung menuju desanya Rumu untuk membicarakannya dengan para perwakilan suku yang masih berkumpul di sana. Karena untuk mengatasi letusan sebesar itu tentunya butuh kerjasama dari semua bangsa iblis. Ya intinya banyak yang perlu diputuskan untuk mengatasi masalah itu. Seperti misalnya dampak kerusakan yang akan ditimbulkan, lalu mengevakuasi para warga yang wilayahnya bakal terkena dampaknya. Lalu suplai makanan dan juga melakukan rekonstruksi setelah letusannya berakhir. Jadi ya mau tidak mau saya harus menemui para perwakilan dan meminta mereka untuk memikirkan dan memutuskan semua itu. Soalnya ya nantinya wilayah bangsa iblis sendiri yang bakal dirugikan dari letusan dahsyat Gunung Merapi itu. Singkat cerita, setelah beberapa lama, akhirnya mereka semua telah sampai di desanya Rumu. Saat itu, Seika pun langsung mengumpulkan semua perwakilan dan langsung menjelaskan semua situasinya. Termasuk mengenai Sneckel yang ternyata merupakan mata-mata dari pihak kekaisaran. Dan juga para iblis lainnya yang keberadaannya sendiri masih belum diketahui. Cuma tentunya yang lebih utama yang bakal mereka putuskan adalah bagaimana menangani masalah letusan Gunung Merapi itu. Nah, setelah menjelaskan semua situasinya, saat itu Trada mengatakan kalau suku Devil nggak akan mengambil tindakan apapun untuk mengatasi masalah Gunung Merapi itu. Ya intinya suku Devil nggak akan memberikan bantuan apapun dan sama sekali nggak peduli mengenai dampak letusan yang nantinya bakal terjadi. Soalnya memang wilayah suku Devil nggak akan sampai terkena dampaknya. Lalu sebagian perwakilan lainnya juga kurang lebih mengatakan hal yang sama. Hanya Ramsel yang kelihatannya sangat peduli dan bahkan cukup lama dia sampai berdebat dengan semua perwakilan lainnya. Terutama dengan Domfo dan juga Elden Trada. Karena Sneckel sendiri yang menjadi mata-mata dan menyebabkan masalah itu kan juga berasal dari suku Devil. Ya harusnya Trada sebagai perwakilan juga semestinya memberikan bantuan sebagai tanggung jawab. Lalu Domfo sebagai perwakilan dari suku Ogre juga mesti meminta bantuan suku lainnya untuk mengatasi masalah itu. Karena wilayah yang bakal terkena dampak dari letusan itu kan merupakan sebagian desa Ogre yang ada di kaki Gunung Merapi itu. Namun dia bahkan mengatakan kalau kami suku Ogre nggak akan mengambil tindakan apapun dan akan tetap membiarkannya. Karena sepertinya sebagian desa Ogre yang ada di wilayah itu memang terpisah jauh dari wilayah utama suku mereka. Jadi bagi Domfo hal itu sudah menjadi resiko mereka. Lagian mereka sendiri yang memutuskan untuk menetap di wilayah itu dan menjadi penambang di sana. Saat itu King Phil yang mendengar semua itu mulai maju dan mulai menentang keputusan Domfo. Karena sebenarnya selama ini sebagian perekonomian suku Ogre juga sangat terbantu akibat pertambangan yang mereka lakukan. Namun giliran terkena musibah seperti itu, suku Ogre yang lainnya malah nggak memberikan bantuannya dan sama sekali nggak mau menyelamatkan mereka. Ya sebenarnya saat itu semua raja muda yang sudah sangat kesal mulai maju dan mulai menentang keputusan dari setiap perwakilan suku mereka masing-masing. Bahkan King Athos yang biasanya hanya diam dan gak bisa bicara dengan lancar juga ikutan menentang keputusan Trada. Cuma ya ternyata setelah cukup lama tindakan semua raja muda sama sekali gak bisa merubah pemikiran mereka. Dan pada akhirnya para perwakilan gak akan mengambil tindakan apapun apalagi memberikan bantuannya. Ya sebenarnya semua raja muda memang sudah sangat berkembang dalam hal pemikiran. Bahkan para perwakilan yang melihat mereka aja sangat terkejut dan tidak menyangka kalau raja muda mereka sudah sangat berkembang seperti itu. Cuma kan tetap aja mereka masih kalah pengalaman dalam hal negosiasi dan perdebatan licik seperti itu. Jadi ya pada akhirnya semua raja muda sampai dibuat diam dan gak bisa apa-apa lagi untuk merubah keputusan mereka semua. Ya intinya masing-masing suku iblis itu gak ada yang mau dirugikan dan mereka hanya memikirkan suku mereka sendiri. Padahal ya kalau mau sebenarnya mereka sangat mampu untuk mengatasi masalah itu. Soalnya setiap suku iblis itu punya kelebihannya masing-masing. Ya seperti misalnya suku Beastman kan paling kaya di antara suku lainnya. Nah sebenarnya mereka bisa aja memberikan bantuannya berupa pendanaan untuk biaya rekonstruksi nantinya. Lalu suku Elf dengan pasukan militernya yang paling banyak juga sebenarnya sangat mampu untuk mengevakuasi para warga.
Dan suku devil dengan kemampuan teleportasinya juga pastinya akan sangat membantu dalam penyelamatan itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Cuma kan sayangnya di antara mereka nggak ada yang mau dirugikan. Karena bagi mereka nggak ada waktu dan nggak ada celah untuk mengatasi masalah kecil seperti itu. Soalnya kan mereka juga berpikir jika bangsa iblis sampai bersatu untuk mengatasi masalah itu, maka kekuatan mereka juga akan sangat dilemahkan untuk sementara. Karena kan untuk mengungsikan para warga dan sebagainya pastinya butuh banyak pasukan dan juga butuh dana yang tidak sedikit. Nah, mereka berpikir kalau pihak manusia sengaja membuat situasi bangsa iblis menjadi seperti itu, yaitu hanya sibuk mengurusi masalah gunung berapi dan akhirnya kekuatan tempur mereka juga akan sangat dilemahkan untuk sementara waktu. Ya mungkin itu cuma pemikiran dan ketakutan mereka aja. Padahal ya bisa aja niat kekaisaran memang sengaja membuat bangsa iblis menjadi semakin terpecah belah seperti itu. Ya sebenarnya di sini sempat terjadi perdebatan yang sangat lama antara semua raja muda dengan perwakilan mereka masing-masing. Soalnya mereka memang sangat kesal dengan sikap dari para perwakilan suku mereka masing-masing. Cuma ya intinya pada akhirnya semua perwakilan nggak ada yang mau mengambil tindakan apapun dan akan tetap mengabaikan masalah gunung berapi itu. Seika pun yang saat itu udah mulai nggak tahan langsung mengakhiri pertemuan dan langsung keluar dari tempat itu. Setelah itu Seika langsung menuju ke bukit yang biasa dia gunakan untuk menyendiri. Tak lama kemudian Yuki pun saat itu mulai keluar dan bertanya pada Seika kenapa Seika sama sekali belum menemui Amyu, Yifa, dan juga Mabel. Bahkan Seika juga sama sekali belum memberitahu mereka mengenai kepulangannya ke desa itu. Cuma ya di sini Seika mengatakan sedang tidak ingin menemui mereka bertiga. Ya intinya lagi-lagi Seika merasa lelah dan mungkin juga nggak habis pikir dengan sikap dan keputusan yang diambil oleh para perwakilan suku. Mereka masih aja sangat keras kepala dan cuma memikirkan suku mereka sendiri. Mungkin karena selalu terpecah belah seperti itu juga, kenapa selama ini mereka selalu tertinggal dari bangsa manusia dan perlahan mulai tersingkir dari dunia itu. Di sini Seika pun kembali mengingat kata-kata Senecal sebelumnya yang mengatakan kalau letusan itu akan menciptakan kekacauan bagi bangsa iblis. Karena memang sebenarnya dampak letusannya bakal mempengaruhi seluruh wilayah iblis. Seperti misalnya abu vulkanik yang bakal disebarkan akibat letusan itu juga pastinya akan sangat mempengaruhi pertanian di wilayah iblis. Cuma bodohnya para perwakilan menganggap hal itu sebagai masalah yang sepele. Setelah hening cukup lama, di sini Yuki tiba-tiba mengatakan kalau masalah gunung berapi itu sebenarnya bisa menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk tujuan Seika. Ya inti dari tujuan Seika kan sebenarnya berat mencegah adanya perang dan segera kembali ke wilayah manusia. Nah makanya mending biarkan saja gunung berapi itu mengeluarkan letusan dahsyatnya. Dengan begitu kan nantinya bangsa iblis akan semakin dilemahkan dan mereka akan semakin gak siap untuk memulai perang besar. Jadi Seika bisa kembali ke wilayah manusia dan meninggalkan mereka seperti itu. Malahan bagi Yuki harusnya dari awal Seika lah yang menciptakan bencana seperti itu. Ya seperti biasa Yuki memang seringkali memberikan ide-ide yang sangat licik dan sangat kejam seperti itu. Walaupun tentu sebenarnya Yuki sangat paham kalau Seika nggak mungkin mau melakukan hal kejam seperti itu. Yuki tahu kalau Seika pasti akan melakukan sesuatu dan nggak akan membiarkan letusan itu menghancurkan semua desa di wilayah gunung berapi. Ya Seika itu memang bisa bersikap kejam pada orang-orang yang nggak pernah dikenalnya. Cuma kalau pada orang yang sudah punya hubungan baik dengannya, pasti Seika juga akan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Nah sebelumnya kan Seika udah sempat tinggal beberapa hari di desa Ogre itu. Dan sebenarnya dia sempat beberapa kali berinteraksi dengan para warga di sana. Ternyata mereka juga sangat baik dan tetap mengizinkan Seika dan semua raja muda untuk tinggal sementara di sana. Apalagi semua iblis di sana yang merupakan rakyatnya Kingville dari suku Ogre. Dan tentunya semua raja muda akan sangat sedih dan mungkin bisa aja putus asa jika Seika semua membiarkan masalah itu dan meninggalkan mereka begitu saja. Jadi ya pada harinya di sini Seika memutuskan akan menangani masalah itu bersama semua raja muda lainnya. Atau lebih tepatnya Seika akan sangat mengandalkan mereka kali ini. Ya awalnya di sini Seika sempat ragu apakah mereka sudah bisa diandalkan atau tidak. Cuma Yuki yang melihat keraguan Seika langsung meyakinkannya kalau semua raja muda sudah sangat berkembang. Lagian mereka merupakan anak-anak hebat yang sudah mendapatkan bimbingan langsung dari Seika sama. Ya seperti itulah yang Yuki katakan pada Seika.
Lalu singkat cerita di hari berikutnya, Seka pun langsung mengumpulkan semua raja muda dan langsung membawa mereka terbang menggunakan naga Mizuchi. Tentunya Risura juga ikut bersama mereka. Ya sebenarnya Seka membawa mereka terbang supaya rencana yang akan Seka bicarakan dengan mereka nggak didengar oleh siapapun. Di sini awalnya Seka mengatakan beberapa hal yang intinya menjelaskan kalau Seka juga sangat peduli pada mereka. Dan pastinya Seka nggak akan membiarkan letusan itu sampai menghancurkan sebagian wilayah iblis. Lalu Seka juga mengatakan kalau mungkin aku sendiri mampu menghentikan letusan dahsyat itu. Ya tentunya mereka semua yang mendengar itu sampai melongo. Cuma setelahnya Seka juga mengatakan namun aku sendiri nggak 100% yakin akan hal itu. Karena kan bisa aja letusannya jauh lebih dahsyat dari yang Seka prediksikan. Apalagi kekuatan dari letusan gunung berapi itu bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Malahan bagi Seka hal itu jauh lebih sulit dari sekedar mengatasi bencana di kota Lakana. Ya intinya lebih mudah mengalahkan ribuan monster kuat daripada menghentikan letusan gunung berapi sebesar itu. Nah makanya Seka sengaja mengumpulkan semua raja muda dan juga akan sangat mengandalkan mereka. Jadi rencananya kan Seka akan mencoba menghentikan letusan itu sendirian. Cuma karena masih ada kemungkinan kalau sebagian letusannya bakalan menyebar dan mengenai para penduduk desa Ogre. Jadi akan lebih aman kalau mereka dievakuasi lebih dulu ke tempat yang lebih aman. Nah, untuk mengevakuasi mereka semua kan pastinya butuh banyak pasukan, dana, makanan, dan sebagainya. Ya intinya sama seperti sebelumnya Seka butuh bantuan dari semua suku iblis. Walaupun bantuan yang dibutuhkan gak sebesar yang dibayangkan sebelumnya. Karena Seka sendiri akan mencoba menghentikan letusan dahsyat itu. Jadi tugas semua raja muda adalah meyakinkan suku mereka sendiri supaya memberikan bantuannya. Ya entah itu berupa tenaga atau pasukan, makanan, dana, dan sebagainya. Sebenarnya di sini Seka nggak begitu yakin apakah semua raja muda akan mampu melakukannya atau tidak. Cuma setelah mendengar itu ternyata mereka semua langsung mengatakan setuju dan bahkan sama sekali nggak ada keraguan di wajah mereka. Ya jadi singkat cerita saat itu mereka semua mulai berangkat menuju suku mereka masing-masing untuk meyakinkan para petinggi suku mereka sendiri. Saat itu wilayah yang paling pertama mereka tuju adalah wilayah suku Peri Gelap atau sukunya King Sigil. Tanpa menunggu lama setelah sampai di sana, King Sigil pun langsung mengumpulkan para tetua untuk mengadakan pertemuan darurat. Nah dalam pertemuan itu Seka dan sebagian raja muda lainnya sengaja diam dan sama sekali nggak mau ikut campur. Jadi biarkan serahkan semuanya pada King Sigil yang merupakan raja muda dari suku Peri Gelap. Ya tentu awalnya King Sigil menjelaskan semua situasinya lebih dulu dan juga memberitahu mereka bagaimana Garasera menyikapi masalah itu di pertemuan sebelumnya. Tentunya King Sigil juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa meyakinkan mereka semua. Cuma ternyata saat itu para tetua masih aja keras kepala dan bahkan mereka semua sampai menertawakan pemikiran King Sigil. Karena saat ini King Sigil malah jadi semakin memikirkan keselamatan suku iblis lainnya. Ya sepertinya para tetua masih sangat memperlakukan King Sigil seperti layaknya bocah yang belum mampu untuk menjadi raja. Dia sempat beberapa kali menjadi bahan olok-olokan mereka dan juga cuma jadi bahan tertawaan mereka. Sampai akhirnya King Sigil memberikan sikap yang sangat tegas dan juga sekalian mengancam mereka semua. Dia mengatakan akan segera memindahkan ibu kota Peri Gelap ke wilayah independen suku elf biasa dan juga kurcaci. Ya jadi sepertinya suku elf biasa dan juga kurcaci itu punya desanya sendiri di wilayah manusia. Makanya Sigil mengatakan punya rencana akan memindahkan ibu kota Peri ke sana. Nah dengan begitu dan jika King Sigil sampai tinggal di sana, maka wilayah Peri biasalah yang bakal diakui sebagai wilayah elf yang utama. Sedangkan wilayah Peri Gelap hanya akan dianggap sebagai pemukiman biasa. Tentunya jika hal itu sampai terjadi, akan ada banyak Peri Gelap yang ikut dengan King Sigil dan nantinya membentuk pemerintahan baru di sana. Ya tentunya di sini para tetua langsung terdiam dan langsung kelihatan sangat panik. Soalnya bahkan King Sigil juga mengatakan jika dirinya sampai dijadikan tahanan rumah lagi untuk mencegah hal itu, maka dia akan terus menunggu sampai para tetua mati semuanya baru Sigil akan melakukan rencana itu. Karena kan memang saat ini para tetua kebanyakan sudah sangat tua dan mungkin umur mereka hanya tinggal beberapa puluh tahun lagi. Sedangkan King Sigil masih akan hidup untuk ratusan tahun ke depan. Ya tentunya dia punya banyak waktu untuk melakukan perubahan besar pada suku Peri Gelap. Dan bahkan ada kemungkinan kalau nantinya para tetua setelah meninggal juga akan sangat dibenci oleh semua keturunan mereka sendiri.
Soalnya jelas King Sigil akan menceritakan semua keburukan para tetua pada semua keturunan mereka. Ya, setelah mendengar semua ancaman itu, tentunya para tetua sampai keringat dingin. Karena di sini King Sigil sangat menunjukkan keseriusannya dan bahkan sudah seperti layaknya seorang tiran. Walaupun ya pada akhirnya dia mengatakan kalau dirinya pasti akan membawa perubahan yang lebih baik untuk suku peri gelap dan juga peri biasa. Asalkan para tetua mau berubah dan mau menuruti semua permintaan King Sigil. Ya, jadi pada akhirnya para tetua nggak punya pilihan lain selain menuruti keputusan King Sigil. Nantinya mereka akan segera mengirimkan sebagian pasukan militer peri gelap untuk membantu mengatasi masalah gunung berapi itu. Setelah itu, Seika dan yang lainnya pun langsung pergi meninggalkan wilayah itu dan saat itu mereka sedang menuju wilayah suku Tria atau sukunya King Plus. Semua raja muda lainnya juga tidak lupa untuk menyemangati King Plus supaya berhasil melakukannya sama seperti halnya King Sigil. Cuma kelihatannya King Plus sangat yakin bisa melakukannya dan sangat yakin kalau sukunya pasti akan memberikan bantuan. Bahkan dia sampai mengatakan kalau pastinya cara yang bakal kugunakan jauh lebih baik darimu. Saat itu begitu sampai di istana kerajaan suku Tria, King Plus pun langsung segera mengadakan pertemuan darurat. Tentunya di situ ada Persesio atau pria tua yang sudah seperti kakek bagi King Plus sendiri. Dia juga merupakan salah satu petinggi di suku Tria dan bahkan dialah yang mengatur pemerintahan suku Tria selama ini. Atau selama King Plus masih belum mampu untuk melakukannya. Awalnya saat itu King Plus memberikan penjelasan yang sangat baik dan bahkan semua kalimat yang dia keluarkan sampai menggetarkan hati mereka. Ya intinya saat itu King Plus menjelaskan mengenai pemikiran dan tujuannya yang sudah sangat berkembang dari sebelumnya. Dari yang awalnya sangat egois dan cuma mementingkan sukunya sendiri, saat ini dia juga sangat memikirkan masa depan bangsa iblis dan juga sangat peduli pada suku lainnya. Tentunya dia juga berjanji akan membawa perubahan yang lebih baik untuk suku Tria sendiri. Nah, setelah menjelaskan semua itu dengan sangat baik, dia pun memohon pada semua tetua suku Tria untuk mendengarkan permintaannya kali ini. Lalu setelah King Plus mengatakan permintaannya, ternyata ada banyak tetua yang langsung setuju dan memutuskan akan memberikan bantuan. Soalnya mereka juga sangat terkesan dengan ide-ide dan pemikiran yang King Plus sampaikan dalam pertemuan itu. Bahkan Persesio yang biasanya sangat keras kepala dan awalnya nggak setuju untuk memberikan bantuan juga sampai terharu setelah melihat cucu kesayangannya yang sudah sangat berkembang seperti itu. Bahkan dia sampai mengatakan sepertinya sudah waktunya bagiku untuk pensiun dan menyerahkan semuanya padamu yang mulia. Cuma King Plus yang mendengar itu mengatakan belum waktunya bagi Jia untuk pensiun. Ya sepertinya Persesio benar-benar bangga dengan sosok King Plus saat ini. Dan dia yakin kalau suku Tria bakalan sangat berkembang untuk kedepannya. Bahkan kali ini dia bisa mengatakan kalau keputusannya untuk mengangkat Plus menjadi raja itu merupakan pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ya jadi suku Tria juga akan memberikan bantuannya untuk mengatasi masalah itu, yaitu berupa pendanaan dan juga kebutuhan lainnya. Tanpa menunggu lama, Seika dan yang lainnya pun kembali pergi dan langsung menuju wilayah suku lainnya. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.